Tapi proses kalau kita bicara pemilihan ataupun pemilu itu kan kita tidak pada penyelenggaraan saja, tapi kita secara continue melakukan perbaikan-perbaikan tersebut untuk perbaikan ke depan. Contohnya ya kita melakukan awal kemarin kita coba melakukan evaluasi pada pemilihan yang kita lalui di 2024 kemarin itu, Mbak. Evaluasi itu kita ada sekitar 7% surat suara tidak sah. Padahal kalau kita bicara pilgub ini, pemilihan gubernur ini pada 2024 ini kan Jawa Tengah itu cuma ada 2 pasangan calon. Betul. Sehingga kalau kita orang awam mungkin menilai kalau memilih 2 kolom itu akan lebih mudah sebenarnya, tidak ada secara teknis kesalahan dalam hal memilih. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan teman pemilih. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk episode kali ini sudah hadir di studio podcast KPU Provinsi Jawa Tengah, salah satu pimpinan KPU Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Langsung saja kita sapa beliau. Beliau adalah Bapak Muhammad Mahrus. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Nunung. Hari Jumat yang penuh berkah sepertinya. Alhamdulillah, saya tetap semangat ya Pak. Iya. Terima kasih sudah bersedia hadir di podcast KPU Jateng. Tentunya kita akan memberikan informasi yang penting dan menarik untuk teman pemilih, karena di luar tahapan ini sudah terkait dengan divisi yang Bapak ampu kan, teknis penyelenggaraan pemilu. Ini tentunya kan kaitannya erat dengan seluruh tahapan nih Bapak. Iya. Ya kan? Tentunya masih banyak dong di luar itu yang dilakukan oleh KPU Jateng, khususnya di divisi yang Bapak ampu. Iya, ya kalau bicara tahapan pemilihan mungkin udah selesai secara tahapan ya. Ya. Setelah dilantik si yang terpilih itu berarti kan tahapan sudah selesai. Anggaran pun sudah kita kembalikan, kan sisa anggaran sudah kita kembalikan ke Pemda. Itu kita berarti sudah selesai secara tahapan pemilihan. Tapi proses kalau kita bicara pemilihan ataupun pemilu itu kan kita tidak pada penyelenggaraan saja, tapi kita secara continue melakukan perbaikan-perbaikan tersebut untuk perbaikan ke depan. Contohnya ya kita melakukan awal kemarin kita coba melakukan evaluasi pada pemilihan yang kita lalui di 2024 kemarin itu, Mbak. Untuk teknis penyelenggaraan Pilgub Jateng itu ya Pak. Hasil dari evaluasi khususnya terkait dengan penyelenggaraan Pak, apa aja yang didapat oleh KPU Provinsi Jawa Tengah? Ya kalau kita evaluasi kemarin pasca penetapan calon terpilih, salah satunya yang menarik itu kita coba soroti terkait salah satunya itu surat suara yang tidak sah. Mungkin menurut saya seperti itu. Jadi kita ada hasil evaluasi itu kita ada sekitar 7% surat suara tidak sah. Padahal kalau kita bicara pilgub ini, pemilihan gubernur ini pada 2024 ini kan Jawa Tengah itu cuma ada 2 pasangan calon. Betul. Sehingga kalau kita orang awam mungkin menilai kalau memilih 2 kolom itu akan lebih mudah sebenarnya, tidak ada secara teknis kesalahan dalam hal memilih. Itu orang awam kan makna seperti itu. Nah, tapi kenapa saat kita lakukan evaluasi kemarin kita ada sekitar 7% surat suara tidak sah, itu sekitar 1.500.000-an surat suara banyak tidak sekali sah. ya Pak. Ya, itu. Kalau dibandingkan dengan penyelenggaraan Pilgub sebelumnya Bapak? Ya ini juga salah satu tali ukur kita ya. Kalau kita bandingkan pilkada sebelumnya, pilgub sebelumnya kita cuma ada sekitar 4% aja dari suara. Jadi ada yang lalu ada 4% dan di ini ada kenaikan 7%. Nah, ini yang kemarin
kita jadi tertarik untuk coba lebih memperdalam lagi gitu kan. Kita coba memperdalam lagi, mengidentifikasi 7% itu surat suara tidak sah itu sebenarnya ada apa sih ini ya. Yang kita coba lakukan kemarin pasca penetapan calon terpilih, kita lakukan hal tersebut. Kenaikannya yang cukup signifikan dari yang penyelenggaraan sebelumnya. Tapi kalau dilihat lagi hasil dari evaluasinya KPU Jateng, komponen apa aja yang membuat munculnya kenaikan surat suara tidak sah ini? Ya, jadi akhirnya kan kalau kita lihat posisi ada 1.500.000 gitu kan, 1.500.000 ini kan tinggi lah, cukup tinggi bagi kami gitu kan, sehingga kita coba identifikasi secara menyeluruh kan gitu kan. Kita waktu itu sempat mendiskusikan apakah kita mau coba sampling beberapa surat suara kemudian di beberapa kabupaten kota, ataukah kita mencoba seluruh. Kemudian kita coba berhitung dengan waktu, sepertinya kita masih memungkinkan untuk mencoba mengidentifikasi secara keseluruhan gitu kan. Kita coba identifikasi secara keseluruhan surat suara itu di 13 kabupaten kota itu. Teknis awalnya sih kita coba ya, kalau kita berhitung waktu, karena waktunya mungkin cuma kita 1 bulan, kita timelinenya kita buat 1 bulan. Kita awalnya kita bentuk tim di teman-teman di kabupaten kota. Jadi kita teman-teman kabupaten kota kita minta untuk membuat tim identifikasi surat suara tidak sah, kan gitu kan. Kemudian setelah itu kita kelompokkan. Itu kan kalau kita bicara di logistik di kotak surat suara itu kan ada surat suara sah dan surat suara tidak sah. Nah, ini kita ambil surat suara tidak sahnya, kita kelompokkan dulu surat suara tidak sahnya. Setelah itu baru kita identifikasi surat suara tidak sah tersebut oleh tim tadi yang memahami kategori surat suara tidak sah tersebut ya. Alhamdulillah kita proses itu kita bisa lakukan sekitar 94% surat suara tidak sah tersebut. 94% dari 1.500.000 tadi teridentifikasi. Ya, kita bisa tentunya identifikasi. Melibatkan KPU kabupaten kota. Ya. Secara keseluruhan di 35 ya Pak kalau di Jawa Tengah. Ya. Itu melibatkan teman-teman kabupaten kota karena kan logistik surat suara itu kan masih ada di teman-teman kabupaten kota. Betul. Ini kita juga bisa, ini kita bahasa Jawanya itu dingiras-ngirus ke kegiatan teman-teman logistik dalam hal saat penghapusan surat suara. Jadi surat suara sebelum dihapus gitu kita coba identifikasi dulu. Jadi kita identifikasi dengan teman-teman kabupaten kota. Tadi yang saya sampaikan, dibentuk tim, kemudian diambil surat, dipisahkan dulu surat suara tidak sah sama tidak sah, kemudian diidentifikasi surat suara tidak sahnya. Kemudian setelah selesai di tingkat kabupaten kota, karena ini kan pilgub ya, sehingga kita minta teman-teman kabupaten kota juga untuk melakukan proses rekapitulasi tersebut. Kita rekap, hitung, direkap, kemudian dilaporkan ke provinsi, dan di provinsi kita coba rekap lagi situasi seperti apa sih gitu. Oh, berarti secara berjenjang tetap dikumpulkan ke provinsi, tapi sumbernya tetap dari KPU kabupaten kota. Gitu. Ribet nggak sih Pak kalau bayangan saya di kabupaten kota yang surat suaranya sudah masuk ke kota harus mengidentifikasi lagi personil dari KPU kabupaten kota, butuh waktu yang ditentukan oleh KPU Jawa Tengah. Ada kesulitan nggak Pak itu? Ya, awalnya bayangan kita ketika menentukan mau sampling atau bahkan keseluruhan itu kan bayangan tenaga kerja gitu kan. Betul. Apakah memungkinkan teman-teman KPU kabupaten kota mengerjakan hal tersebut dalam jangka waktu yang 1 bulan yang cukup singkat gitu kan. Ternyata pilihan kita juga kita maksimalkan teman-teman yang di kabupaten kota, termasuk juga kita sempat meminta teman-teman, ada anak-anak magang di sana kita dimanfaatkan juga untuk membantu identifikasi tersebut. Yang pasti kontrol supervisi tetap dari teman-teman KPU langsung, KPU kabupaten kota. Nah, ya alhamdulillah berhasil lah tersebut gitu. Sesuai dengan waktu yang ditentukan. 1 bulan. Kalau dilihat dari jumlah yang banyak, kemudian hasil identifikasi, menurut dari KPU Provinsi Jawa Tengah atas arahan Bapak, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ini bisa terjadi sampai dengan munculnya surat suara tidak sah pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara? Ya,
Jadi hasil identifikasinya, Mbak. Jadi hasil identifikasi ini kan kita coba kelompokkan menjadi sekitar 7 kategori. Ya. Ya, 7 kategori ini kan kita coba bagi apakah surat suara yang tidak sah itu karena tidak tercoblos gitu kan. Ya. Kemudian apakah tercoblos dua-duanya kan gitu kan. Apakah tercoblos dua tapi satu dalam satu di luar gitu kan. Apakah tercoblos di luar gitu kan. Apakah menggunakan alat coblos lain misalkan dibakar dan lain sebagainya, ataukah ada coretan-coretan kan gitu lah, atau mungkin ditemukan hal-hal lainnya itu yang kita belum sempat identifikasi, kita belum tentukan, tapi setidaknya dari beberapa kategori itu menjadi guideline teman-teman di kabupaten kota untuk melakukan identifikasi. Dan sebenarnya ini hasilnya, ini saya coba karena data biar saya lihat, dan hasilnya itu sekitar 53%. Jadi 53% sendiri itu tidak dicoblos dua-duanya. Oh, banyak juga ya, Pak? Ya, dan 39%-nya itu dicoblos dua-duanya. Jadi kalau melihat ini kan bahwa kita lihat bahwa masyarakat itu sudah datang ke TPS gitu kan. Jadi masyarakat sudah datang ke TPS. Jadi sosialisasi yang disampaikan oleh teman-teman penyelenggara secara berjenjang baik di tingkat provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan, desa gitu kan, itu menurut kami itu sudah berhasil. Sudah coba mendorong teman-teman pemilih untuk datang ke TPS, meluangkan waktunya sampai ke TPS. Tapi dalam prosesnya surat suara yang dipilih yang didapatkan oleh teman-teman pemilih ya itu tercoblos 2 kali ataupun tidak tercoblos 2 kali ya, menyebabkan surat suara itu tidak sah. Dan kita yakin bahwa pemilih pun juga sudah memahami kategori surat suara sah dan tidak sah. Bahkan ketika setelah pemilih tersebut ketika datang ke TPS diberikan surat suara, kita juga minta kepada pemilih tersebut untuk memastikan dulu. Jadi sebelum pemilih, setelah daftar, kemudian dipanggil teman-teman KPPS, kemudian didapatkan surat suara, sebelum kepilih kita minta juga pemilih itu untuk memastikan surat suaranya rusakkah atau apa ada suatu hal lah, itu dia bisa gitu. Sebelum ditentukan pilihannya kalau terlihat rusak bisa ditukar ya Pak sebenarnya? Bisa dapat ditukar, karena ini pengalaman kita, pengalaman pada pemilu gitu kan. Kita sempat ada case itu pemilih merasa surat suaranya sudah rusak. Nah sebenarnya kan itu pemilih kalau kita beri pemahaman ya boleh kok itu meminta pengganti dulu gitu kan. Tentunya sebelum diapa-apain gitu ya. Bahkan ketika merasa salah pilih, salah coblos, minta sekalipun boleh. Oh masih boleh ya Pak? Boleh. Oh sebenarnya masih dimungkinkan kalau misalnya sudah teridentifikasi kitanya sendiri sebagai pemilih sih. Kalau wah ini kira-kira udah ini nanti akan menjadi surat suara tidak sah, itu bisa dilakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi itu. Ya bisa minta ganti. Tapi dari pengalaman dari yang sudah diidentifikasi oleh KPU Jateng kayak gitu, ada unsur kesengajaan nggak sih Pak dari teman pemilih sebenarnya kalau melihat dari case-case yang terjadi di bawah? Ya, kalau dilihat pertama kita memastikan bahwa tidak ada kesengajaan untuk penyelenggaranya. Kita lihat case di situ karena isu ini kan kadang-kadang muncul di beberapa pemilu pilkada sebelumnya. Wah, penyelenggaranya sengaja deh merusak surat suara sehingga jadi tidak salah. Ini kita tidak temukan hal tersebut. Kita tidak temukan tersebut. Ada mungkin kalau yang dianggap kesengajaan itu mungkin masih ada coretan dari pemilih. Gitu kan. Ada coretan dari pemilih, misal ngasih tulisan apa dan lain sebagainya. Ada mungkin yang kurang pantas tulisannya ataupun yang hal-hal tertentu membuat kritik dan saran itu kan. Lah itu bagi kami salah satu bentuk protes dari pemilih tersebut. Kita coba dan mungkin ada case lagi misalkan yang kita temukan unik-unik, misalkan yaitu tadi ada coret-coretan, kemudian ada yang hilang dari surat suaranya, bagian tertentu surat suaranya hilang gitu. Itu hal tertentu itu kan. Ya, ini membuktikan tidak tahu pemilih itu punya itikat apa gitu kan ketika datang ke TPS tersebut. Tapi ini kita coba sikapi seperti ini, Mbak. Saya tertariknya gini. Jadi pertama sebagai penyelenggara kita sudah mensosialisasikan teman-teman pemilih untuk datang ke TPS. Kemudian
ada surat suara tidak sah ini, kita coba evaluasinya seperti ini. Jadi ada pemilih yang gitu kan, dia memahami calonnya, karena ini 2 pasangan calon, dia memahami calonnya, mengenal calonnya, si A, si B, si C, si D, gitu kan. Tapi ketika masa kampanye dari pasangan calon, pemilih ini merasa tidak tertarik atau tidak ikut pada salah satu pasangan calon tersebut, merasa tidak ada yang pas gitu ya, menurut kami seperti itu. Kemudian mungkin ada kategori pemilih yang dia sama sekali tidak tahu pasangan calon tersebut, tidak tahu calon tersebut si A, B, C, D, sehingga mungkin kurang masifnya kampanye tersebut, gitu kan? Sosialisator kurang masifnya tersebut lah. Kemudian ada juga menurut kami ada pemilih yang dia warga negara yang mungkin memahami kewarganegaraan dia yang gitu kan. Pendidikan warga negara dia udah baik, bahwa salah satu bentuk pemilihan ini adalah ikut berpartisipasi. Dia mungkin datang ke TPS tapi dia merasa apatis atau lain sebagainya, sehingga dia menggunakan membuat surat suara itu tidak sah, gitu ya. Jadi kita coba, perspektif kami seperti itu. Mungkin ada 3 kategori pemilih yang masuk untuk surat suara tidak sah ini. Tapi ini masih, menurut kami ini masih bahasa masih mentah ya. Mungkin masih perlu pengkajian lagi apakah benar pemilih-pemilih tersebut. Tapi kita alhamdulillah senangnya juga tidak ada kesengajaan dari penyelenggara hal-hal tersebut sih, sehingga kita bisa sampaikan kepada masyarakat umum bahwa ya kita proses melakukan pemilihan ini dengan penuh profesional dan integritas di seluruh jajaran penyelenggara kita. Memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan regulasi, penyelenggara sudah on the track begitu, tinggal pemilihnya mungkin pengen berekspresi saja sih Pak, teman pemilih itu kan mungkin banyak hal-hal yang di luar dari keinginan, pengen mengekspresikan diri di dalam TPS. Tapi sebenarnya sesuai regulasi ya tentunya tidak diperkenankan lah ya Pak, untuk sengaja membuat surat suara itu tidak sah begitu. Nah, untuk KPU Jateng sendiri sebenarnya apa yang diharapkan dari hasil identifikasi surat suara tidak sah ini bagi teman pemilih secara umum gitu. Ya, jadi ini kan sebagai salah satu sumber data baru lagi ya. Sebagai sumber data baru lagi, untuk nanti harapan kami ini bisa dikembangkan gitu. Dikembangkan sebagai sobat pemilih kepada akademisi, bagaimana untuk mengembangkan ada apa sih sebenarnya. Tadi saya sampaikan ada kategori pemilih-pemilih yang mungkin menggunakan suaranya menjadi tidak sah lah. Apakah ini benar? Apakah nanti bisa dikolaborasi di wilayah-wilayah tertentu, kategori tertentu, daerah tertentu, misalkan apakah ini fokus pada di perkotaan ataukah tidak di desa, ataukah melihat dari status pendidikan di wilayah TPS tersebut lah. Ini mungkin bisa digali lebih dalam lagi, sehingga nanti kedepannya itu kalau kita memberikan evaluasi ataupun masukan perbaikan regulasi dalam hal demokrasi ke depan, ini bisa lebih matang lagi loh, dengan data-data. Oh ya ini loh, misalkan kita ternyata pemilih ini dia belum tahu pasangan calonnya gitu kan. Oh ya berarti kita harus seperti apa, sosialisasi kita harus seperti apa, campaign mereka harus seperti apa. Hal seperti itu menjadi pembelajaran ke depan, biar tidak ada kesalahan-kesalahan lagi kan gitu kan. Yang pasti kalau kita bicara memastikan pemilih datang, pemilih menggunakan hak pilihnya itu udah bisa lah gitu. Ya ini monggo dibuka aja, monggo kalau ada yang pemerhati demokrasi ataupun akademis tertarik ya, monggo silakan, kita bisa berkolaborasi. Pastinya ini akan menjadi tema baru dalam diskusi-diskusi. Tentunya nanti teman-teman mahasiswa mungkin akan banyak yang tertarik dengan tema ini untuk diteliti lagi nih Bapak. Karena mesti kan ada perkembangan-perkembangan nih yang menarik dari tahun ke tahun penyelenggaraan Pilgub terutama gitu. Iya Mbak, sepakat itu. Monggo ini wilayah teman-teman mahasiswa lagi lah, pemerhati demokrasi yang lain lah. Untuk memenuhi tentunya kan pada saat teman-teman pemilih pengen lebih dalam lagi untuk membahas itu, data-data mesti banyak diperlukan.
bagaimana nih KPU Jateng siap nggak melayani teman pemilih untuk memenuhi kebutuhan datanya nih Bapak? Ya, insya Allah kita siap lah. Yang pasti kan ada Mbak Nunung dan kawan-kawan itu kan pasti kan siap untuk membantu di sini kan. Teman-teman nanti kalau ada yang datang gitu kan, ada sobat pemilih datang, ya kita cobakan memaksimalkan lah fungsi-fungsi kami dalam hal melayani kepada masyarakat secara umum. Kita ada JDIA di sini, ada BPID di sini. Insya Allah itu bisa menjadi sarana lah untuk pembelajaran dan perbaikan demokrasi kita ke depan. Betul. Dan tentunya kita berharap teman pemilih selalu mengakses media sosial maupun website KPU Jateng karena informasi banyak Bapak di sana. Iya. Selain datang langsung mungkin bisa lah. Mungkin kalau wawancara langsung dan Bapak untuk memberikan informasi, saya pikir udah inilah ya. Sudah banyak waktu ini. Iya. Ya benar juga Mbak. Era sekarang mungkin harus dimaksimalkan ya. Media sosial kita harus dimaksimalkan sehingga lebih mudah menjangkau ke masyarakat secara umum sih. Iya, yang jelas meskipun tidak dalam tahun tahapan, KPU Jateng tetap memberikan informasi-informasi yang tentunya dibutuhkan oleh teman pemilih, begitu. Yeah. Bapak, terima kasih sekali untuk episode podcast KPU Jateng kali ini. Kami masih mengharapkan kehadiran Bapak untuk memberikan informasi yang penting lagi nanti untuk teman pemilih. Oke. Berkaitan dengan tahapan pemilu atau ada informasi-informasi yang lain nanti tetap ditunggu oleh teman pemilih. Baik, Mbak. Insya Allah lah kita jangan tetap tagline KPU kan melayani. Betul. Melayani tidak hanya ke peserta tapi melayani ke pemilih, sobat pemilih keseluruhannya. Gitu, baik. Mbak. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat selalu untuk Bapak. Kita tunggu kehadiran selanjutnya. Siap. Matur suwun Mbak Nunung, sehat-sehat selalu buat teman-teman semuanya. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Mahrus. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi lain yang tentunya sangat penting untuk kita ikuti bersama. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng terupdate, bersuara kepemiluan.